Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, namaku Nyimas Asih Anikmatus Salim. Aku mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, yang mana pada kali ini aku akan membuat podcast pertama aku dengan judul tentang pendidikan di Indonesia. Dan di sini ada dua teman aku yang aku minta untuk berpendapat tentang pendidikan di Indonesia. Oke, tunggu apa lagi? Langsung saja ke teman aku yang pertama, yaitu dengan Mbak Insyiratul Husna. Halo Mbak, sehat? Hai, sehat Mbak. Oke, langsung aja ya Mbak to the point, karena ini Mbak Husna lagi mau ada agenda guys. Oke Mbak, jadi menurut Mbak Husna ini apa sih kurangnya pendidikan di Indonesia? Kalau menurut pandangan Mbak Husna nih, apalagi lihat di zaman sekarang. Kurangnya pendidikan di Indonesia ini kalau dilihat dari segi siswanya ya Mbak ya. Jadi siswa zaman sekarang tuh kebanyakan kalau saya lihat di kelas itu seringnya memperhatikannya bukan ke gurunya Mbak. Sering banget menatap layar handphone walaupun gurunya itu lagi nerangin. Jadi menurut saya itu salah satu kurangnya pendidikan di Indonesia gitulah Mbak. Iya benar sekali ya, padahal sebenarnya kalau misalkan gadget itu tidak disalahgunakan itu sangat bermanfaat. Padahal kan maksudnya itu kan guru-guru memfasilitasi siswa untuk diperbolehkan menggunakan gadget itu adalah untuk mempermudah mereka mencari bahan belajar agar lebih luas lagi jangkauannya. Tapi kebanyakan ya Mbak ya, kalau sekarang ini kita lihat malah disalahgunakan atau bahkan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Nah, menurut Mbak Husna, sikap kita sebagai mahasiswa itu seperti apa sih agar hal ini setidaknya dapat berkurang? Kalau sebagai mahasiswa ya Mbak, kalau saya sendiri dengan kesadaran penuh kita itu harus banyak-banyak belajar dari manapun. Sebenarnya dari HP juga kita bisa belajar Mbak, kalau kita memanfaatkan HP itu dengan hal-hal yang positif. Karena kebanyakan dari apa yang saya lihat ya Mbak ya, kebanyakan mahasiswa itu mainin HP itu cuma buat ngegame, sedangkan untuk pembelajaran sehari-hari kita tuh banyak materi yang nggak paham karena emang gimana ya, kurangnya pemantapan materi gitu Mbak. Perlunya lingkungan yang mendukung kita ya Mbak untuk terus berproses lah, kayak kita milih temen yang bisa buat diajak diskusi tentang materi-materi perkuliahan, karena kan emang kita kan di perkuliahan itu kan belajar untuk belajar untuk mengerti setiap materi yang diberikan oleh dosen. Nah, untuk itu kita perlu memilih lingkungan pertemanan yang benar-benar bisa mengarahkan kita supaya kita tuh bisa paham bareng gitu materi yang diberikan dosen. Terus kesadaran diri lah, kalau sudah mahasiswa itu kan tugas kita belajar ya, jadi kurangin main HP, terus gamenya dikurangin. Itu mungkin bisa untuk mengurangi lah Mbak, setidaknya sedikit yang kita pahami itu lebih bisa masuk ke pemikiran kita gitu. Terus diulang-ulang apa yang dijelasin oleh dosen itu biar bisa ada yang dapat lah dari perkuliahan hari ini gitu Mbak. Oke, sekian. Terima kasih Mbak Husna atas tanggapannya, dan selanjutnya ini akan aku alihkan ke teman aku ya guys. Halo saudara Ais. Halo Dimas. Oke, sehat ya Ais ya? Alhamdulillah. Oke, nah di sini langsung aja nih ya. Kalau dilihat sekarang ini kan banyak sekali seperti kekurangan pendidikan di Indonesia, entah itu dari mahasiswa atau dari para pendidiknya yang mungkin kurang dalam hal belajar. Jadi menurut Ais nih sebagai salah satu mahasiswa di Indonesia, bagaimana sih cara kita untuk
mengatasi hal tersebut? Seperti misalnya contoh banyak sekali pelajar-pelajar yang di sekolah itu yang menyontek atau yang tawuran, bahkan itu tuh gimana cara mengatasinya? Itu semua kembali ke individu masing-masing ya. Ya. Untuk yang belajarnya kurang kayak gitu, itu termasuk dalam hal lingkungannya. Ya. Pertama itu lingkungan dalam masyarakat dan keluarga itu yang harus diperbaiki untuk mendukung bagaimana sih perkembangan kelaknya anak ini biar tidak memiliki sifat yang tercela atau sifat yang buruk gitu. Nah, tanggapan saya untuk orang yang suka tawuran, anak-anak siswa maupun mahasiswa yang sering tawuran itu mungkin mereka itu memiliki pendapat masing-masing, seperti ya memiliki masalah masing-masing sehingga mereka itu merasa benar dan tidak ingin dituduh salah atau gengsinya itu terlalu tinggi untuk Mengakui kesalahannya. seperti itu. Makanya terjadilah bentrokan antar siswa dan mahasiswa yang saling adu Adu kekuatan. Iya, betul. Intinya pengen Kayak punya gitu. pangkat lah Iya, betul dipandangnya. seperti itu. Jadi yang pertama ya tadi itu harus dari Diperbaiki. masyarakatnya, harus dari lingkungan keluarganya, cara mendidiknya, bagaimana orang tuanya, seperti itu. Karena itu sangat berpengaruh untuk anak-anak, untuk perkembangan anak-anak selanjutnya, ya seperti itu. Oke, nah harapannya apa sih untuk pendidikan di Indonesia ini agar lebih maju? Nah, kita sebagai orang-orang pasti ingin mengharapkan yang lebih baik. Nah, kalau dari A sendiri harapannya apa? Ya, harapannya ya anak muda atau generasi muda terutama mahasiswa, yaitu maha dari siswa itu memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya, untuk yang lebih lebih muda dari dia. Nah, itu harus memberikan perilaku yang baik agar contohnya itu, perilakunya itu bisa menjadi suri tauladan untuk yang adik-adiknya atau untuk teman-temannya yang lebih muda tersebut. Oke, terima kasih ya Ais atas waktunya. Ya, Nyimas, sama-sama. Dan itulah tadi pendapat dari dua teman aku. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memotivasi kita semua untuk saling memajukan pendidikan di Indonesia dimulai dari diri kita sendiri. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memotivasi kita semua untuk sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia agar kedepannya kita sebagai anak bangsa bisa memberikan yang terbaik untuk negeri kita. Aku Nyimas Asih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.